Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu tulang rangka manusia. Terdiri dari 4 anak per satu kelompok, yakni satu ada Kenai-Hiro, yang kedua ada Uzumaki Naruto, yang ketiga ada Lojin, yang keempat ada Yonji Manoban. Apa sih yang kalian ketahui tentang rangka manusia? Rangka manusia merupakan alat gerak pasif pada manusia. Mengapa dikatakan alat gerak pasif? Karena rangka hanya berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Nah, komponen yang bisa menggerakkan rangka adalah otot itu sendiri. Lalu, bagaimana susunan rangka manusia beserta fungsinya? Yakni, yang pertama, memberi bentuk pada tubuh. Yang kedua, sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga, menunjang tegaknya tubuh. Yang keempat, mampu menyimpan energi berupa lemak dalam sumsum kuning. Yang kelima, tempat pembentukan kalsium. Nah, di dalam tulang sendiri terdapat beberapa struktur rangka. Yang pertama ada periosteum. Periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Yang kedua ada tulang kompak. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, sedikit berongga, dan kuat. Yang ketiga ada tulang spons. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat ada endostum. Endostum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Yang kelima, sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Macam-macam tulang. Yang pertama ada tulang pipa. Biasanya disebut tulang panjang, merupakan tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Bagian ujung tulang berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Contoh tulang pipa dapat ditemukan pada betis, paha, pengumpil, dan lengan atas. Yang kedua ada tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh tulang pipi dapat ditemukan di bagian rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek, tulang yang berbentuk kubus. Tulang ini dapat ditemukan di pergelangan tangan dan kaki. Yang keempat ada tulang tidak beraturan. Tulang yang tidak memiliki bentuk yang spesifik. Contoh tulang yang tidak beraturan adalah tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Yang kelima ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang ukurannya kecil dan seperti biji wijen. Tulang ini ditemukan di bagian patella atau tempurung lutut. Yang keenam ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang ini disusun oleh 22 buah tulang, di mana masing-masing dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tulang kerantai dan tulang fastal. Yang ketujuh ada tulang telinga dan tulang hyoid. Tulang telinga tersusun atas 3 pasang tulang pendengaran, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Tulang-tulang tersebut berfungsi untuk menerima dan mengantarkan impuls suara dari membran timpal ke koklea. Tulang hyoid adalah tulang yang membentuk seperti huruf U yang berada di antara laring dan mandibula. Tulang ini hanya berjumlah 1 buah dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lidah dan otot mulut. Yang kedelapan ada tulang belakang atau columna vertebrae. Tulang belakang merupakan tulang yang memanjang mulai leher sampai tulang ekor. Bentuk tulang belakang menyerupai lengkungan sehingga memungkinkan tubuh untuk melakukan aktivitas seperti duduk, berdiri, berbaring, dan sebagainya. Yang kesembilan ada tulang dada atau sternum. Tulang dada berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang rusuk sejati dan bersama tulang rusuk membentuk rongga dada. Tidak hanya itu, tulang ini juga berfungsi melindungi organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Yang ke-10 ada tulang rusuk atau costae. Tulang rusuk merupakan tulang yang bagian belakangnya melekat pada tulang punggung. Tulang ini berjumlah 12 pasang dan terdiri dari 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang.
Tulang rusuk berfungsi untuk membentuk rongga dada. Tulang juga bisa mengalami gangguan. Gangguan pada tulang merupakan suatu kondisi di mana tulang mengalami cedera yang menyebabkan timbulnya rasa sakit. Yang pertama ada fraktur. Fraktur merupakan istilah lain untuk patah tulang. Yang kedua, gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang seperti kifosis, lordosis, skoliosis, dan subluxifikasi. Yang ketiga, gangguan fisiologi tulang. Gangguan fisiologi tulang meliputi osteoporosis, mikrosefalus, rakitis, layu semu, dan nekrosa. Selanjutnya yaitu sendi. Pengertian persendian, sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi, sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Sendi juga dilapisi membran bernama sinovium yang menghasilkan cairan kental untuk membantu menjaga kesehatan tulang rawan. Pada gambar di bawah ini yaitu potongan sebuah persendian. Fungsi sendi berfungsi untuk menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, menahan beban sekaligus mendukung sistem gerak tubuh. Selanjutnya yaitu macam-macam sendi. Sendi peluru berfungsi membantu tulang agar bergerak bebas ke arah manapun. Contohnya sendi antara tulang, lengan, atas, dan tulang belikat. Yang kedua yaitu sendi engsel, berfungsi membantu pergerakan ke depan atau ke belakang. Seperti engsel pintu, contohnya sendi pada siku tangan. Yang ketiga yaitu sendi putar. Contohnya sendi putar tulang, tengkorak, dan leher, sehingga kepala bisa melakukan gerakan memutar, mengangguk, dan menggeleng. Yang keempat yaitu sendi pelana, berfungsi membantu gerakan ke samping dan ke depan, terdapat pada pangkal ibu. Yang kelima yaitu sendi geser, berfungsi menghubungkan dua tulang dan permukaan datar agar bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya tulang bergelangan tangan, kaki, dan tulang belakang. Yang terakhir adalah otot. Pengertian otot. Otot adalah gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot ini menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Jenis-jenis otot. Otot polos. Otot ini bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintahkan oleh otak. Otot berinti satu ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Otot lurik. Otot ini berinti banyak dan menutupi rangka sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik bekerja atas kesadaran atau diperintahkan oleh otak. Fungsi otot adalah sebagai berikut. 1. Berfungsi sebagai alat gerak aktif. 2. Berperan penting dalam sirkulasi darah. 3. Otot jantung berfungsi memompa darah. Sedangkan otot halus di arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 4. Membantu sistem pernafasan manusia dengan melibatkan otot diafragma. 5. Membantu sistem pencernaan, berperan dalam sistem pembuangan urin. 6. Otot halus membantu melancarkan buang air kecil. 7. Membantu persalinan pada wanita. 8. Otot-otot halus pada sistem reproduksi akan berkontraksi untuk mendorong bayi. 9. Berperan dalam menjaga stabilitas tubuh. 10. Membentuk postur tubuh manusia, berperan dalam hal penglihatan. 12. Mata terdiri dari otot-otot yang dari materi yang kami jelaskan,